right there. Halo guys, welcome to my channel sahabat Lovers 28. Kali ini saya akan bahas alur cerita dari film A Perfect Getaway 2009, di mana di film ini mengisahkan tentang pasangan suami istri yang ingin berbulan madu ke sebuah pantai yang berada di Hawaii. Penasaran cerita selanjutnya? Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan kemeriahan hajatan kawinan dari pasangan suami istri yang bernama Sydney dan Cliff. Bagaimana tidak meriah karena pesta digelar di gedung mewah dan bukan pesta biasa. Terlihat para tamu undangan pun begitu kagum dengan hajatan dari pasangan tajir ini. Apalagi saat mereka tahu bahwa Sydney dan Cliff akan berbulan madu di Kepulauan Hawaii. Singkat cerita, Sydney dan Cliff kini sudah berada di Hawaii, tepatnya pada hari ketiga, dan kali ini mereka akan menuju ke sebuah pulau indah untuk melakukan pendakian. Singkat waktu mereka pun tiba di sebuah penginapan dengan menunjukkan surat izin mendaki. Cliff mengatakan bahwa ia akan melakukan pendakian dan berkemping di pinggir pantai. Tak lama kemudian datanglah seorang anak pantai abis yang akan membantu mengemas perbekalan mereka, dan perjalanan pun baru dimulai. Saat di perjalanan, ketika melihat pasangan yang butuh tumpangan, Cliff mencoba berbuat baik dengan mengajak mereka untuk nebeng. Tentu saja melihat tumpangan gratisan pasangan bolang yang bernama Cleo dan Kyle pun langsung menuju mobil. Namun setelah Cleo menyebutkan tujuannya, Cliff merasa keberatan karena jaraknya yang cukup jauh. Terlihat Cliff pun merasa bersalah karena telah PHP kepada mereka berdua. Sementara itu Kyle keturunan Asgard menunjukkan rasa kecewa kepada Cliff. Ia pun mengajak pacarnya untuk jalan kaki saja. Tak lama kemudian, Cliff dan Sydney melanjutkan perjalanan ke lokasi pendakian. Di tengah pendakian, adrenalin mereka terpacu saat harus melintasi jalur yang sangat curam. Namun untungnya datang turis yang bernama Nick. Ia pun berusaha memberikan pengarahan kepada mereka berdua untuk bisa melewatinya dengan mulus. Untung saja Nick berhasil menyelamatkan Sydney, dan Sydney pun terlihat shock parah karena hampir saja modar terjun bebas ke dalam jurang. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan menyusuri jalur pendakian, dan ternyata perjalanan mereka dan Sydney pun satu arah. Di sepanjang perjalanan, Cliff bercerita tentang kesibukannya yang merupakan seorang penulis. Kebersamaan itu pun menjadikan mereka semakin akrab. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan para wanita berpakaian seksi. Rupanya mereka sedang membicarakan kasus pembunuhan pengantin yang terjadi di Oahu. Terlihat Sydney pun kaget karena 2 hari yang lalu ia berada di sana bersama Cliff. Sementara itu Cliff merasa khawatir karena bisa saja sang pelaku kini sudah berada di pulau ini. Lalu Sydney berusaha menenangkan suaminya yang terlihat ketakutan. Kemudian ia mengajak Cliff untuk melanjutkan perjalanan menuju pantai. Namun di tengah perjalanan, Sydney tertarik tujuan Nick yang akan pergi ke sebuah tempat rahasia. Lantas ia pun memaksa Cliff untuk ikut dengan orang yang baru mereka kenal itu. Sesampainya di lokasi, mereka bertemu dengan pacar Nick yang bernama Gina. Melihat keindahan tempat itu, Sydney pun langsung ikut berenang bersama mereka. Sementara itu Cliff berusaha mencari sinyal untuk browsing tentang kasus pembunuhan yang lagi geger-gegernya itu. Dan ketika sinyal SJ ia dapat, Cliff sangat kaget karena menurut berita ada kemungkinan bahwa sang pelaku pembunuhan pergi ke pulau ini. Kemudian Cliff berusaha melihat foto pelaku yang tertangkap kamera CCTV. Tanpa diduga, pasangan Cleo dan Kyle tepat berada di hadapannya.
Lalu pasangan itu pun terlihat kesal karena ternyata klip satu tujuan dengan mereka. Sementara itu klip terlihat ketakutan dengan sikap Kel, apalagi Kel adalah keturunan Asgardian. Tapi untungnya kedatangan Nick bagaikan penyelamat buat klip. Kemudian klip dan Nick pun kembali ke tempatnya tadi. Tapi karena hari sudah siang, klip mengajak Sydney untuk segera menuju pantai. Mendengar rencana tersebut, tiba-tiba Gina ingin bergabung dengan mereka. Permintaan itu pun jelas membuat Sydney merasa senang karena camping akan semakin meriah. Sementara itu klip kaget saat mengetahui surat izin ke pantai sudah menghilang. Saat melihat tas milik Kel, klip curiga bahwa mereka sudah mencurinya. Akan tetapi dugaan klip salah karena yang ia temukan hanyalah kartu anggota MLM. Singkat cerita, mereka berempat bersiap menuju pantai dan kini pemandangan semakin asoy karena ditemani dua cewek bercelana seksoy. Di tengah perjalanan mereka beristirahat sambil menceritakan kisah Nick yang seorang mantan militer angkatan darat. Nick pun menunjukkan bekas operasi pemasangan plat titanium di kepalanya akibat dari ledakan bom yang hampir merenggut nyawanya di medan perang. Kemudian Nick memamerkan belati kesayangannya. Terlihat klip dan Sydney pun khawatir dengan latar belakang pribadi kenalan barunya itu. Apalagi saat Nick menceritakan kemampuannya yang sudah biasa membunuh orang di medan perang. Tak lama kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan ketika ada sinyal, klip mengajak Sydney untuk melihat si pelaku pembunuhan. Dan betapa kagetnya klip saat dua pelaku itu sangat mirip dengan Nick dan Gina. Tapi menurut Sydney foto itu bisa saja orang lain. Kemudian Sydney berusaha menenangkan klip yang selalu khawatir dengan mengatakan Nick dan Gina hanyalah pasangan biasa saja. Tapi tetap saja klip merasa curiga dengan mereka. Ia pun mengatakan kepada Sydney untuk selalu berhati-hati. Saat hujan deras mereka pun akhirnya tiba di pantai. Kemudian klip dan Nick langsung mendirikan tendanya masing-masing. Lalu tiba-tiba melihat pergerakan dari balik semak, Nick mengira itu cuma kambing liar saja. Terlihat klip pun merasa heran karena ia tidak pernah menemukan kambing di daerah ini. Kemudian Nick mengeluarkan senjata lain yang berupa busur panah. Melihat senjata tersebut, klip semakin curiga bahwa Nick adalah pelaku pembunuhan. Let's go. Di tengah rasa curiga, Nick mengajak klip untuk berburu kambing. Meskipun klip takut, ia pun mau saja karena selalu diejek cowok lemah. Saat berada di dalam hutan, Nick tiba-tiba saja mengetahui kecurigaan klip kepadanya. Lalu Nick menjelaskan bahwa ia cuma orang biasa sama seperti yang lain. Ia pun mengatakan bahwa kini ia sedang mencari orang yang sudah memata-matai tenda mereka. Mendengar itu, klip pun sontak mengira orang misterius itu adalah Kel dan Cleo, si keturunan Asgard. Hey, what you doing? Tanpa diduga, satu di antara mereka adalah teman-teman si anak pantai. Rupanya ia sengaja mengikuti klip untuk memberikan surat izin yang tertinggal di penginapan. Setelah mendapatkan surat izin miliknya, klip pun kembali ke tenda. Tak lama kemudian Nick pun datang dengan membawa seekor kambing hasil buruannya. Lalu Gina langsung bersiap untuk memotong-motong hasil buruan tersebut. Melihat kebiasaan mereka mengolah hasil buruan, klip dan Sydney merasa bahwa pasangan ini cukup mengerikan. Singkat waktu malam pun tiba, di mana kali ini klip dan Sydney akhirnya yakin bahwa Nick dan pacarnya itu adalah si pelaku pembunuhan. Kemudian klip menyuruh Sydney untuk menyembunyikan kecurigaan mereka sampai mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa kembali ke penginapan. Di keesokan harinya mereka terbangun oleh kedatangan kepolisian dari Hawaii yang menggunakan helikopter. Rupanya para polisi ini akan melakukan penangkapan pelaku pembunuhan yang teridentifikasi berada di pulau ini. Dan ternyata para polisi melakukan penangkapan kepada pasangan Kel dan Cleo. Akan tetapi pasangan ini tidak terima karena mereka bukan pelaku pembunuhan. Ketika penangkapan berlangsung, seorang anggota menggeledah tas milik mereka. Dan tanpa diduga,
Polisi menemukan banyak gigi manusia. Polisi pun yakin bahwa gigi tersebut adalah milik para korban, karena seperti yang telah diberitakan, setiap korban pembunuhan itu selalu kehilangan gigi dan sidik jari mereka. Sementara itu, Cliff dan Sydney akhirnya merasa lega karena dugaan mereka kepada Nick ternyata salah dan si pelaku pembunuhan sudah tertangkap. Kemudian Cliff mengajak Nick untuk mengunjungi goa laut menggunakan perahu. Sesaat sebelum pergi, Nick menyuruh Sydney untuk memberitahukan Gina akan rencana bersama Cliff. Lalu setelah Nick pergi, Sydney memberitahu Gina kemana Nick dan Cliff akan pergi. Dan karena bete nggak diajak, Gina yang gabut pun iseng membuka kamera milik Cliff. Melihat foto pernikahan Cliff, Gina baru sadar bahwa Cliff dan Sydney mirip sekali dengan buronan si pelaku pembunuhan. Kini ia pun yakin bahwa mereka adalah si pembunuh misterius. Kemudian ia berusaha memberitahu Nick untuk segera menjauhi Cliff. Sunset! I'm coming back! Tapi sialnya Nick tidak mengerti apa maksud Gina kepadanya. Karena keadaan tersebut, Gina mencoba untuk menyusul menuju goa laut dengan menggunakan jalur tebing. Dirasa rahasianya sudah terbongkar, Sydney pun segera mengejarnya. Tanpa Gina sadari, Sydney kini mengejar di belakangnya. Di sisi lain, Cliff dan Nick tiba di goa laut. Kemudian Cliff membicarakan tentang dirinya yang pernah mencurigai Nick. Lalu tiba-tiba Cliff menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ternyata Cliff dan Sydney adalah pasangan rampok sadis yang telah menghabisi pasangan yang akan berbulan madu, di mana Cliff mencabut semua gigi korban dan Sydney menghilangkan sidik jari tangan kedua korbannya untuk menghilangkan identitas. Namun tanpa mereka ketahui, CCTV di TKP berhasil menangkap aksi mereka hingga membuat viral seantero Hawaii dan membuat Gina pun mengetahuinya. Setelah melakukan aksi kejinya, pasangan kopet ini pun mengubah penampilannya untuk menutupi identitas. Dan di hari ketiga mereka lanjut bersenang-senang dengan berkemping di pulau ini. Ya, seperti yang kita lihat di awal film tadi. Dan ternyata Cliff lah yang memfitnah Kel dengan menyimpan gigi si korban di dalam tasnya. Karena bagaimanapun caranya mereka harus mengkambing hitamkan seseorang agar kejahatan mereka tidak terbongkar. Dan ketika itu saat Cliff bertemu anak pantai di hutan, ia menyuruhnya untuk segera menghubungi polisi dengan menuduh Cleo dan Kel keturunan Asgar sebagai pelaku pembunuhan. Dan saat Gina histeris, Sydney sudah berhasil mengejarnya. Setelah Sydney kecebur, Gina mencari keberadaan Nick dan Cliff yang ternyata sudah menghilang. Saat Gina akan menghubungi polisi, ia melihat Sydney sudah nyantui di atas perahu. Dan tiba-tiba meskipun Gina terkena tembakan, ia pun mencoba melawan. Setelah menanamkan pisau di tangan Cliff, Gina pun buka sagancang-gancangnya untuk mencari bantuan. Di sisi lain, Nick akhirnya tersadar setelah selamat dari kematian karena ternyata tembakan Cliff mengenai titanium di bagian kepalanya. Kemudian ia langsung mencari keberadaan pacarnya. Setelah melewati tebing, ia bertemu dengan kang sewa perahu di tempat itu. Gina menceritakan tentang apa yang baru saja ia alami. Tak lama kemudian Cliff pun datang dan bersandiwara bahwa Gina cuman wanita yang sedang mabuk. Namun sebelum dirinya ketahuan, Cliff pun langsung bertindak. No way. Tepat pada waktunya, kedatangan Nick menghentikan kebangsatan Cliff. Setelah melukai tangannya, Nick berhasil membalikkan keadaan. Cliff pun tak berdaya saat moncong pistol berada di lehernya. Tapi tiba-tiba Sydney datang dengan para polisi. Para polisi memintanya untuk menunjukkan siapa yang mana pembunuh yang masih berkeliaran itu. Lalu Sydney membohongi polisi dengan menuduh Nick. Melihat perjuangan Nick dan Gina, Sydney pun perubahan hati
karena sebenarnya ia ingin dicintai seperti pasangan Nick dan Gina. Namun yang ia dapat dari pacarnya selama ini hanyalah dimanfaatkan saja dengan cinta yang palsu. Sydney yang merasa bersalah akhirnya ingin menyudahi semua sandiwara ini. Ia pun berkata pelaku yang sebenarnya adalah orang yang telah menghancurkan hidupku, di mana orang itu adalah orang yang akan mengambil pistol.